Saya tidak rela. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Saudara-saudara, catat ya. Kesehatan nggak bayar. Catat. Siap, Pak. Subsidi listrik, subsidi BBM. Catat. Siap, Pak. Ini saya catat, Pak. Saya catat. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Catat. Siap, Pak. Ini saya catat, Pak. Saya catat. Ini kan ada rekaman. Betul, Pak. Setiap Bapak berpidato semua selalu direkam, Pak. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Saya ingin rakyat yang paling dan hari ini nggak ada umur. nggak ada ucapan-ucapan dari saya yang terlalu Kosong, terlalu ngasal. Nyengir dia. Tahu respect, tahu takut dipecat. Ciluk. Enggak. Ngapain sih, Bercanda Pak? aja, bercanda. Boleh bercanda nggak? Boleh. Tapi dilarang bercanda. Nggak dilarang. Hah? Boleh, nggak dilarang. Apakah ada larangan bercanda? Saya nggak tahu. Nggak ada. Boleh. Paling silam air keras sih. Enggak, presiden kan harus serius. Mau bercanda, mau serius, yang penting berbobot. Saudara-saudara sekalian, Kenapa sih, Pak? Bapak kenapa? saya ucapkan Kenapa Indonesia presidennya Bapak? Dan semua jajarannya. Itu secara medis, kenapa sih dia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditepuk tanganin kayak burung dara. Bapak Prabowo Subianto, saya langsung to the point aja, Pak. Setiap Bapak bercanda ketika pidato, bercanda Bapak nggak lucu. Saya nggak tahu kenapa orang-orang yang ada di situ ketika Bapak pidato dan bercanda, mereka pada ketawa dan tepuk tangan. Entah apa yang lucu dari bercandaan Bapak, tapi saya yakin kebanyakan dari mereka cuman ABS, alias asal Bapak senang. Saya punya 3 saran buat Bapak ketika Bapak pidato. Kalau Bapak mau pidato marah-marah tapi lucu, Bapak belajar sama Regen. Dia marah-marahnya lucu, Pak, lucu, nggak cringe. Kalau Bapak mau pidato menggelegar tapi ada isinya, ada wibawanya, belajar sama Bung Karno. Jangan bajunya doang disamain, Pak, jatuhnya kayak Soekarno wannabe. Dan yang terakhir, Pak, kalau Bapak pengen pidato yang tenang, berwibawa, tapi tetap ada isinya, belajar sama Pak SBY. Bapak kan sama-sama TNI, sama-sama mantan tentara. Kok ketika di atas podium beda banget sih, Pak? Tapi kalau menurut kalian, gimana guys? Kenapa tiap Prabowo pidato pasti pasar saham turun? Karena itu menimbulkan ketidakpastian. Yang pas Pak Prabowo bilang rakyat desa nggak pakai dolar, market turun 7%. Pas Prabowo bilang semua ekspor harus lewat satu pintu, turun 5%. Waktu Pak Prabowo bilang nggak ada yang lebih genting daripada perut lapar, akan turun lagi. Pengaruhnya apa? Satu ya, ketika rupiah lagi melemah, pemerintah malah bilang rakyat desa nggak pakai dolar. Kan sebenarnya nggak gitu juga ya. Tempe dari kedelai kan impor. Pemerintah tuh seolah-olah nggak peduli sama rupiah. Investor asing tuh jadi cabut. Nah, kayak ini gue invest di Indonesia dalam bentuk rupiah, investasi gue jadi berkurang nih. Yang kedua, ketika ada satu-satunya sektor yang lagi bagus ya, yaitu komoditas. Pemerintahnya malah bilang komoditas ekspornya satu pintu, nanti kita ambil margin. Dan ketika pidato, skemanya juga belum jelas. Nah ini yang bikin urusan-urusan komoditas serasa kayak dipalak nih. Yang ketiga, dia bilang nggak ada yang lebih penting daripada perut lapar. Bener sih, yang membuat rupiah kita melemah kan salah satunya kebijakan fiskal yang tidak dipercaya. Tidak lain, tidak bukan, unsur punya unsur adalah BG. Ya gue no komen dengan BG, cuman kan pada saat ini market pengennya BG-nya diturunin. Cuman tonnya nih, itu seolah-olah kayak nggak jadi diikat nih.
Gaya komunikasinya selalu nggak tepat lah sama apa yang market butuhin. Tapi coba kita lihat gini, pas Dewan Ekonomi Nasional Pak Chatib Basri dia ngomong ya kan, akan ada efisiensi MBG. Ini market langsung naik 7%. Belum dapetin loh Pak Luhut juga bilang perencanaan MBG ini kurang matang dan ini salah kita. Market langsung naik juga 2%. Karena di sini pemerintah mengakui kalau ada kesalahan. Kenapa? Bisa sangat berpengaruh pidato-pidato tersebut. Kayak mungkin sekarang situasinya lagi susah, lapangan kerja lagi susah, lagi lompat semua. Dan gue lihat beberapa tokoh udah mulai login ya. Gue sangat berharap ini bisa rebound tahun ini, Bang. Halo guys, kembali lagi di channel Gudi TV. Seperti yang kita lihat di video awal, kali ini Mimin lagi-lagi akan menyajikan beragam video ledekan-ledekan netizen ataupun kelucuan netizen untuk Pak Prabowo tercinta, yang hanya omong-omong dan tentunya tidak menepati apa yang sudah menjadi janjinya terhadap rakyat Indonesia. Dan ini yang menjadi kekecewaan sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga melakukan komentar-komentar yang sangat keras dan bahkan mempermalukan Pak Prabowo dengan cara memberikan ledekannya. Tapi ini adalah hiburan bagi orang-orang yang masih peka terhadap situasi saat ini, bahwa Indonesia betul-betul dibuat hancur oleh Pak Prabowo dan juga para antek-anteknya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke videonya. Saya tidak rela. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Hop, stop. Ngomong apa sih, Pak? Sebagai presiden, Bapak apa yang mau dilakukan? Kita harus Hop, stop. Ngomong apa sih, Pak? Kok mangap? Apanya yang mangap? Nggak jelas. Coba diulang dari awal, biar jelas semua. Lanjut. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kalau rakyat Bapak nggak mau miskin, ya kasihlah pekerjaan yang nyata. Jangan cuma ngomong-ngomong doang. Gedabrus. Lanjut. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Apalagi dengan rakyat menderita, Bapak harus tanggung jawab. Jangan ngobrol janji aja. Yang pasti-pasti gitu loh. Kita harus memperjuangkan. Oh alah, harus ngomong memperjuangkan toh. Lah kok mangap? Supaya mereka hidup dalam keadilan, dalam kesejahteraan. Boleh ikut tepuk tangan, Pak? Bagaimana kita mau hidup sejahtera kalau kekayaan kita diambil tiap hari? Stop. Yang jadi pertanyaan, siapa uangnya yang ambil, Pak? Pak kucing, monyet, apa tikus? Tikus yang berdasi itu loh. Pantesan uang negara katanya habis, anggarannya nggak cukup. Gimana sih? Lagi-lagi rakyat kecil yang dicekik dengan perpajakan. Apa-apa pajak, dikit pajak. Yo, panggah rakyat kecil sing kain-kain topang ini ki. Mau tanya, Pak, 10 tambah 6 berapa? 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? Terus 2 tambah 10 berapa, Pak? 2 tambah 10 13 ya. Kalau 2 ditambah 8 berapa, Pak? 2 tambah 8 ya, 11.